Apakah sobat tahu tentang satu istilah gempa bumi yang dinamakan dengan skala MMI, Moderate Mercalli Intensity? Mungkin seperti itu bahasa Inggrisnya ya. Skala MMI adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini ditemukan atau diciptakan oleh seorang vulkanologi dari Italia yang bernama Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Skala MMI ini dibagi menjadi 12 bagian, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling kerusakannya paling fatal. Jadi skala MMI ini ada skala 1 MMI sampai dengan skala 12 MMI dengan tingkat kerusakan yang dahsyat. Gempa bumi dengan kekuatan 1 skala MMI ini tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan yang luar biasa oleh beberapa orang saja. Kemudian adalah ketika gempa bumi terjadi dengan kekuatan 2 skala MMI, yaitu gempa ini bisa dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda yang bergantung itu bergoyang ya. Itu kekuatan gempa bumi dengan kekuatan sekitar 2 skala MMI. Kemudian di dalam gempa bumi pun ada kekuatan gempa bumi yang diukur dengan skala MMI ini, yaitu dengan skala 3 skala MMI, di mana getaran gempa bumi di skala 3 MMI ini adalah gempa dirasakan di dalam rumah, seperti getarannya itu seperti ada truk lewat di luar rumah, seperti itu ya, itu getarannya. Itu adalah skala MMI di 3 skala MMI. Nah, kemudian yang berikutnya adalah getaran gempa bumi dengan kekuatan skala 4 MMI, yaitu getaran ini dapat dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan kemudian hanya beberapa orang saja dirasakan di luar rumah. Kemudian di kekuatan gempa bumi ini, di level kekuatan gempa bumi dengan kekuatan 4 MMI ini didengar ada suara-suara retakan-retakan di jendela-jendela. Kemudian gempa dengan kekuatan skala 5 MMI ini dirasakan oleh hampir semua orang ya, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian benda-benda atau tiang itu terlihat seperti bergerak. Di skala 6 MMI itu gempa bumi dirasakan oleh hampir seluruh manusia ya, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan mereka yang di dalam rumah itu lari keluar rumah. Gempa bumi dengan kekuatan 6 MMI ini banyak sekali dinding-dinding rumah yang retak ya. Dan pastinya tentu menimbulkan keributan, menimbulkan kekhawatiran pada semua orang sehingga mereka berlari keluar rumah. Kemudian di skala 7 MMI kekuatan gempa bumi dengan skala tersebut itu sangat rusak ya, sangat merusak. Orang-orang panik keluar rumah, kemudian dinding-dinding rumah yang permanen itu akan rusak sedikit, kemudian dinding-dinding yang agak rapuh rumahnya itu akan hancur seperti itu ya. Dengan kekuatan seperti itu tentunya banyak orang yang keluar rumah dan panik ya, banyak bangunan-bangunan yang rusak. Nah, yang berikutnya adalah kekuatan gempa dengan kekuatan 8 MMI. Pada tingkat ini semua bangunan yang permanen, semua bangunan yang cukup kuat itu akan hancur ya. Apalagi bangunan-bangunan yang kurang kokoh, yang kurang permanen itu akan sangat hancur sekali. Nah, kemudian pada skala 9 MMI-nya tentunya akan terasa lebih parah lagi. Banyak sekali bangunan-bangunan permanen yang rusak, kemudian tanah-tanah itu bergeser ya. Tiang-tiang rumah yang kuat itu akan patah. Itu banyak sekali kehancuran di bangunan-bangunan yang akan terjadi. Di skala 10 MMI itu banyak sekali tanah-tanah yang bergerak karena guncangan gempa bumi dengan kekuatan 10 MMI ini. Kemudian bangunan-bangunan yang dari kayu itu akan hancur. Kemudian apalagi bangunan-bangunan yang dari bata yang kurang permanen itu akan hancur, ambruk ya, seperti itu. Nah, kemudian pada kekuatan 11-12 MMI ini adalah sebuah kehancuran ya, di mana gedung-gedung banyak yang hancur, yang roboh. Kemudian juga rumah-rumah ya, yang tidak permanen akan sangat hancur di situ. Kemudian tanah-tanah bergeser seperti itu. Pada level ini adalah tingkat yang sangat paling tinggi kerusakannya ya, untuk ketika gempa bumi diukur dari skala MMI.